dengan hormat kita sambut Bapak Dato Dr. Haji Muhammad Rafi Saleh. Pilih susah, yang percaya pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu lah, yang ibu-ibu sayang banget, ibu-ibu sayang banget, ya. Dan kita juga sayang, ya. Tetamu istimewa kita yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Wow, luar biasa, ya. Kalau cerita Pak Sandi ini, saya sering mendengar orang mengatakan bahwa beliau memiliki magnet untuk menarik wanita. Saya mikir-mikir persona wanita itu di mana. Bila saya ketemu hari ini, baru saya lihat memang luar biasa. Orangnya very humble, ya. Saya rasa kalau kita memiliki pemimpin kayak macam Bang Sandi ini, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang termaju. Bukan di Indonesia, malahan di secara global khususnya. Sahabat saya, wah ini jabatannya banyak nih, tapi saya cuma baca satu jabatan aja ini, ya. Sahabat saya, Bapak Haji Rustam Effendi. Saya pun nggak tahu, yang saya tahu dia sebagai Ketua Palang Merah Jakarta, ya, Ketua Palang Merah Jakarta, insya Allah, ya. Sahabat-sahabat saya, Barisan Royal Crown Ambassador, yang memang orang kaya-kaya, orang kaya-kaya, insya Allah, tapi hatinya rendah lah sana, ya. Wah ini saya lihat dalam foto itu kelihatannya macam kita ni sama marga, ya. Dari Arab juga ke Shirin. Oh, aduh, kelihatannya lihat foto saja sudah jatuh hati. Tapi ada suami kan? Tapi insya Allah saya juga ada anak di sini. Insya Allah, anak saya kawal saya. Dia bilang jatuh hati boleh tapi jangan jatuh cinta. Insya Allah. Dia anak saya. Mama Prener serta teman-teman yang saya sayangi sekali, alhamdulillah, bersyukur, ya. Waktu kita terlalu mepet. Saya tahu bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak. Bapaknya cuma satu, ibu-ibunya banyak. Ingin mendengar dan melihat, menyapa tetamu-tetamu istimewa kita, yaitu pemimpin, insyaAllah pemimpin besar kita, Bang Sandi kita, juga Shirin sebagai speaker dan sebagainya. Saya cuma mengambil waktu kurang lebih 10 menit, jangan bimbang. Sebab itu yang kenapa kita putarkan video tadi, supaya insyaAllah itulah saya, ya, itulah saya. Saya secara untuk pengetahuan Bang Sandi, panggil Bang bisa enggak? Bisa, ya, insyaAllah, ya. Orang bilang kalau panggil Bang tu rasanya lebih dekat lagi. Saya ngomong ke Pak Rastam, kalau bisa saya mau lebih dekat lagi, insyaAllah. Ya, ya. Saya, keturunan saya sebelah ayah saya daripada Yaman. Sama kita, ya, insyaAllah. Tapi beda dia punya itu. Apa nama, Shirin cantik. Kalau saya, kenapa saya pakai topin Shirin, ya? Kotak bukan sebarang kotak. Kotak berada di dalam peti. Botak bukan sebarang botak. Botak takut kelihatan seksi. Jadi itu sebagai topin. Shirin, ya. Aman. Kalau ada suami di sini aman, insyaAllah. Ya. Keturunan daripada Yaman. Kalau cerita saya ini, film ini kita potong-potong. Kalau cerita keturunan saya, seorang pelayar bisnis daripada Yaman, waktu dia menikah dengan kakek saya, dia minta izin untuk belayar ke luar negeri, belayar langsung nggak pulang-pulang. Jadi tiba-tiba diibaratkan penceraian yang tidak menunaikan tanggung jawab itulah, dengar-dengar sudah meninggal tanpa kubur. Itu adalah kakek saya. Jadi kalau ayah saya pula itu menikah dengan ibu saya, melahirkan saya, maka dia meninggal. Itu yang kedua. Sebab itu di saat apabila ayah saya itu mau merantau, ibu saya itu takut. Ibu kepada ayah saya itu takut. Dia bilang merantau takut enggak pulang-pulang, kayak macam ayah kepada ayah saya. Yang kedua. Jadi yang ketiga, di saat saya menikah dengan istri saya, apabila lahir anak yang pertama,
Tante-tante saya, saudara saya melihat anaknya cowok atau cewek. Bila dilihat anaknya cewek itu Syamil Aina tu, dia bilang Alhamdulillah, dia bilang insya-Allah enggak meninggal yang ini, kata dia, insya-Allah. Jadi itulah saya. Dan sebelah ibu saya pula, ayah kepada ibu saya seperti lagu Ayam dan Lopeh lah. Dia berasal dari Ayam dan Lopeh ya. Pagaruyung batu sangkar. Dia daripada Pagaruyung. Kalau ibu kepada ayah saya, ibu kepada ibu saya, dia ada darah Bugis. Isteri saya darah Cina. Itulah Aina. Dia ada Arab, dia ada Bugis, dia ada Minang, dia ada Cinanya itu. Itulah Aina Syamil Ana, insya-Allah. Jadi bisa global san. Ya, alhamdulillah. Dan memang dalam sisi sejarah saya dilahirkan sebagai anak yatim. Dan sebab itulah kenapa saya agak amat sensitif dengan nasib-nasib anak yatim, dan sebab itu program-program yang kita lakukan banyak kita memberi satu program-program inisiatif kepada anak yatim, sehingga kan salah satu program di Jogja itu kita memiliki sebuah panti asuhan anak yatim yang kurang lebih 200 lebih anak-anak yatim yang kita dokong sampai melepaskan pendidikan, menghadirkan sampai ke institusi pengajian tinggi. Itu kita lakukan. Kita ada beasiswa juga. Anak saya yang ketiga, Bang Sandi, Pak Sandi ya. Nanti bukan Bang Sandi okey, takut dia punya ajudannya marah saya nanti dia bilang dia undang-undang mau datang lagi. Oh ini ajudannya. Oh tinggal di belakang tadi ya. Anak saya yang ketiga tu anak yang special. Kalau Bang Sandi fahamlah kalau terbicarakan Down syndrome, anak yang special. Pada saya itu adalah anugerah Allah kepada saya. Maka atas kelahiran anak itu, sebab itulah Kelling Foundation kita bangunkan sebuah sekolah special untuk anak-anak special di Sentul itu tadi. Satu hari nanti mungkin Bang Sandi kita bisa bawa ke Sentul itu, kita ada sebuah sekolah untuk anak-anak special ya. Dan satu lagi pula, saya ini setiap yang berlaku kepada saya anggap itu sebagai satu petunjuk yang Allah berikan kepada saya. Intinya satu message yang harus saya lakukan. Saya dilahirkan tanpa seorang ayah, maka sebab itulah saya prihatin kepada anak yatim. Anak saya special, sebab itulah kenapa kita membangunkan sekolah itu ini dan sebagainya. Dan saya tahu kejayaan saya terutamanya di bumi Indonesia ini kerana didokong oleh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu dan mak-mak ni tadi. Ibu-ibu dan mak-mak, ibu-ibu dan ayah-ayah itu tadi. Sebab itulah melalui sebuah institusi yang kita namakan Akademi Inspirasi itu, kita bangunkan satu program untuk melahirkan mak-mak yang pintar berbisnes di dalam era digital ini tadi. Dan saya faham dari sudut pengalaman saya gagalnya, kalau anda lihat video saya itu, saya mengalami kepahitan, kegelapan dalam hidup itu kurang lebih 7-8 tahun. Pernah sebagai seorang Islam, saya terfikir kalau mati itu Syirin bisa masuk syurga, saya suruh bunuh diri lah. Tapi kira kita sebagai seorang Islam, walaupun bagaimanapun kita tidak boleh mencabut nyawa kita, maka kita akan teruskan harus berjuang bangkit dan sebagainya. Maka alhamdulillah setelah 7-8 tahun merana itu, maka mulalah satu demi satu kajian itu datang. Dan sebab itulah kenapa kajian itu bisa datang, kerana memiliki pattern dan design. Jadi melalui pengalaman kegagalan itu, kita bikin satu pattern dan design, dan insya-Allah telah siap. Mulai daripada hari ini insya-Allah kita akan kongsikan kepada ibu-ibu sadis yang sadar bisnes untuk bangkit itu tadi, insya-Allah. Sebab ada 3 perkara yang paling penting. Oh, dia dah warning. Okey, lagi 1 minit lagi. Dah warning dah itu. Dah warning. Dia dah warning tu. Ada 1 minit lagi ya. Ada 3 perkara yang paling penting untuk kita sukses dalam era digital ini. Yang pertama, membutuhkan satu aplikasi. Itu yang pertama, ya, aplikasi. Yang kedua, membutuhkan produk untuk kita pasarkan produk-produk itu. Yang ketiga, yang paling penting sekali adalah coach serta mentor yang akan mendampingi setiap mereka yang berminat di dalam dunia bisnes sampai mereka sukses. Dan ini kita rangkumkan ketiga-tiga ini Bapak, Ibu-ibu sekalian, mak-mak trainer sekalian di dalam satu program yang kita namakan Bootcamp Inspirasi ini untuk melihat kejayaan anda. Sebab kejayaan anda adalah kejayaan kami. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.